Sanksi untuk Rusia jadi senjata makan tuan, Uni Eropa teriak. Hurrah! Wacana penghentian aliran gas dari Rusia ke sejumlah wilayah Eropa membuat beberapa negara khawatir. Pasalnya, benua biru dianggap tidak akan mampu memenuhi pasokannya tanpa aliran dari negeri beruang merah. Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa telah mengusulkan undang-undang yang memaksa operator penyimpanan gas untuk mengisi lokasi setidaknya 80% dari kapasitas pada 1 November. Tetapi dengan penyimpanan saat ini hanya sekitar seperempat penuh, tugas itu terlihat sangat sulit untuk dipenuhi tanpa pasokan Rusia. Target 80% pada 1 November dapat dicapai selama setidaknya beberapa gas Rusia terus mengalir, kata Jack Sharples, peneliti di Institut Studi Energi Oxford seperti dikutip Reuters Kamis 31 Maret. Tapi saya pikir dalam hal melakukannya tanpa gas Rusia itu tidak akan terpenuhi. Jerman, konsumen gas terbesar Eropa yang bergantung pada Rusia untuk sekitar setengah dari kebutuhannya, telah menetapkan target 90% pada November. Stok gas saat ini 26% penuh. Wacana penghentian aliran gas terjadi tatkala negara Eropa memberikan sanksi finansial akibat serangan negara pimpinan Presiden Vladimir Putin itu ke Ukraina. Ini membuat Rusia terputus dari jaringan perbankan internasional. Persoalan gas dari Rusia ke Eropa sendiri makin kencang berhembus ketika Putin mempertimbangkan agar benua biru mau membayarnya dengan mata uang rubel. Pasalnya, Moskow saat ini kesulitan dalam mengakses mata uang lainnya, utamanya mata uang barat seperti dolar Amerika Serikat dan euro. Wilayah Donetsk, Luhansk, Ukraina umumkan ingin gabung Rusia. Republik Rakyat Donetsk, kelompok separatis yang menguasai Donetsk di timur Ukraina menyatakan ingin bergabung dengan Rusia. Pemimpin Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin, menuturkan wilayahnya mempertimbangkan bergabung dengan Rusia ketika Moskow berhasil menduduki seluruh wilayahnya. Mengenai bergabung dengan Federasi Rusia seperti keinginan dan aspirasi, kami memang telah berkeinginan untuk bergabung dengan wilayah Rusia jika dilacak sejak 2014 lalu, kata Pushilin kepada kantor berita Donetsk. Tapi sekarang PR utamanya adalah mencapai batas konstitusional Republik ini. Kemudian kami akan menentukan itu, paparnya menambahkan. Dikutip Reuters, pernyataan Pushilin itu muncul 2 hari setelah pemimpin wilayah separatis lainnya, Luhansk, berencana menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia. Kiev mengatakan referendum seperti itu tidak memiliki dasar hukum, hanya akan memicu tanggapan keras internasional. 3 hari sebelum melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mengakui Luhansk dan Donetsk sebagai negara merdeka. Warga di timur Ukraina, terutama Donetsk dan Luhansk, memang dikenal lebih dekat dengan kultur Rusia. Sebagian besar warga bahkan fasih berbicara bahasa Rusia. Faktor kedekatan itu pun dijadikan dalih oleh Presiden Putin untuk menginvasi Ukraina, terutama wilayah Donbas yang menaungi Donetsk dan Luhansk. Putin berdalih Rusia harus melancarkan operasi militer khusus ke wilayah timur Ukraina demi menyelamatkan warga di sana dari dugaan genosida dan diskriminasi, terutama warga yang berbahasa Rusia. Selama ini Rusia juga dikabarkan telah memberikan status kewarganegaraan bagi banyak warga di Donetsk dan Luhansk. Perang diplomatik berkobar, Rusia usir 10 diplomat negara Baltik. Perang diplomatik antara Barat dan Moskow telah meningkat secara signifikan setelah serangan militer Rusia di Ukraina. Sejumlah negara Eropa mengusir utusan Rusia. Terbaru, Rusia membalas dengan mengusir 10 dari Estonia, Latvia, dan Lituania. Menyusul langkah serupa yang dilakukan negara-negara Baltik itu pada pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataannya pada Selasa mengatakan bahwa pihaknya menyatakan protes tegas terhadap tindakan
provokasional dan tidak dapat dibenarkan dari negara tersebut. Berdasarkan asal timbal balik, Rusia mengusir 4 pegawai kedutaan Lituania, 3 pegawai kedutaan Latvia, serta 3 perwakilan Estonia, baik dari Moskow maupun Saint Petersburg, kata Kementerian Luar Negeri Rusia seperti dikutip dari RT Rabu 30 Maret. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan wilayah Federasi Rusia dalam jangka waktu yang sama dengan waktu yang ditetapkan untuk keberangkatan pegawai misi diplomatik Rusia di negara Baltik, kata kementerian itu. Pada 18 Maret, 3 negara Baltik mengatakan beberapa diplomat Rusia persona non grata, menuduh mereka melakukan tindakan yang diduga melanggar konvensi Wina tentang hubungan diplomatik serta menyebarkan disinformasi dan membenarkan tindakan militer Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia menanggapi pengumuman tersebut dengan mengatakan bahwa semua pengusiran diplomat Rusia yang tidak berdasar akan mendapat tanggapan yang tepat. Terlepas dari peringatan ini, Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkēvičs mengatakan bahwa pihak berwenang Rusia mengusir diplomat negaranya secara tidak adil. Pengusiran baru terjadi setelah Rusia memerintahkan 3 diplomat Slovakia untuk meninggalkan Moskow dalam waktu 72 jam sebagai tanggapan atas pengusiran diplomat Rusia dalam jumlah yang sama oleh negara itu. Bulan ini beberapa negara lain mengambil langkah serupa. Polandia mengusir 45 diplomat, hampir 3/4 dari jumlah total misi diplomatik. Alasannya sama, dicurigai melakukan spionase. Pada hari Selasa, Belgia, Irlandia, dan Belanda bersama-sama mengumumkan pengusiran lebih dari 40 diplomat Rusia dari negara mereka.